Saudara sekalian, kalau di sini Allah membuat ungkapan itu ya jangan dipahami meloho gitu loh. Wah nanti kok penglihatan diambil terus pendengaran diambil itu gimana ngambil? Maksudnya penglihatan diambil itu buta. Ya. Pendengaran diambil itu dia tidak bisa mendengar. Karena ada orang kan punya telinga juga tapi nggak dengar. Punya mata tapi bisa melihat. Punya hati tapi nggak dipakai. Jadi yang buta itu bukan mata ini, tapi yang buta adalah mata kolbu yang di dalam dada. Coba kita lihat surat 647. Kul ara'aitakum in atakum adzabullahi ba'tah au jahratan hal yuhlaku ilal kaum dzalimun. Katakanlah, tidakkah kamu perhatikan dirimu sendiri itu? Apakah kita nggak pernah perhatikan diri kita sendiri? Jika siksaan Allah datang kepadamu secara tiba-tiba atau secara nyata, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Kita suruh melihat diri kita sendiri. Adakah yang Allah binasakan selain kamu yang dolim? Yang dibinasakan dolim, kalau kamu kantor berarti dolim. Wah, saya tiap hari sholat, bukan itu ukurannya. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan dari beberapa ayat kami tampilkan tadi itu, rentetan ayat di atas merupakan pelajaran tentang olah rasa, di mana Allah mengingatkan kalau seandainya Allah mengambil penglihatan dan pendengaran, kemudian menutup atas kolbu mereka, adakah selain Allah yang bisa memberikan? Kenapa kamu tidak memikirkan? Nah, hal ini adalah olah rasa yang sebenarnya sangat dalam ya. Lalu Allah mengingatkan agar memperhatikan dirinya sendiri ketika datang siksaan secara tiba-tiba, siapa yang bisa menolong? Tidak ada yang bisa menolong. Kalau sudah begitu, tidak ada yang bisa menolong, Pak. Coba kita lihat surat 3953. Kul, Nabi suruh mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Coba, Pak. Yang disuruh itu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Kira-kira ada orangnya nggak? Ya, mesti ada. Jangan-jangan kita, jangan-jangan jenengan. Kita harus nyadari itu. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Allah kan luar biasa ya. Orang sudah melampaui batas atas dirinya aja masih diseru supaya mengerti gitu loh. Nah, terus persyaratannya berikutnya. 54. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Rabbmu yang mengatur kamu. Wa aslimulah, dan Islamlah untuknya. Islam itu hanya untuk Allah, tapi selama ini Islam kan untuk cari duit. Nanti kalau nggak dikasih kesempatan marah-marah, ya. Siapa yang mau melamar jadi menteri? Ada ya? Mas Babang Win. Jadi wa anibu ila rabbikum wa aslimulahu, dan Islamlah, berarti kembalilah kepada Tuhanmu dan Islamlah untuknya. Nah, di minggu beli ayat diakumul adab, sebelum datang kepada siksaan tumalang tusur, kalau udah itu kamu tidak ditolong lagi. Walaupun teriak Allah Akbar nggak ditolong. Maka jangan sampai terlambat. Saudara sekalian, oleh karena itu ya sebenarnya Al-Quran itu satu petunjuk yang memberikan pengertian kepada kita luar biasa. Coba kita lanjutkan ayat berikutnya deh ya. Tadi 647 kan 648. Wa ma nursilul mursalina ila mubasirina wa mundhirin. Nah, ini seperti yang kemarin ditanyakan Dokter Hari ini. Dan tidaklah kami kirim para utusan kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Maka siapa yang beriman dan berbuat amal yang soleh atau melakukan amal soleh, fa aslaha, fala khaufun alaihim, tidak ada kecemasan atas mereka, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita, mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita iman dan beramal soleh itu nggak ada istilah takut, itu nggak ada. Itu nanti yang jamin Allah sendiri kok. Tugas seorang Rasul hanya memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira diberikan kepada orang-orang yang patuh dan taat. Terus kemudian peringatan bagi orang-orang yang tidak taat. Masih diingatkan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena dia memang maha pengampun lagi maha. Ada persyaratannya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabbmu dan Islamlah untuknya. Sebelum datang sesaan secara tiba-tiba, kamu tidak ditolong lagi. Ya. Maka kalau iman dan amal soleh itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kecemasan atas mereka dan tidak berduka cita, tidak bersedih hati. Kalau nanti iman dan amal soleh itu kalau mati nanti kan insya Allah masuk surga. Asal imannya benar loh ya. Loh, apa ada iman yang benar? Ya ada. Tadi kan Islamlah untuknya. Islam itu kebanyakan tidak untuk Allah, ngolok-olok orang lain. Nah, kita ngapain ngolok-olok orang lain? Kita suruh melihat diri sendiri tadi loh. Evaluasi diri namanya, olah rasa tadi. Ya. Terus kemudian ayat 649 ya, lanjutannya ya. Waladina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adab bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami, maka akan menyentuh mereka siksaan karena mereka telah berbuat fasik. Fasik itu jadi dia tahu melanggar hukum tapi sengaja. Makanya jenengan janji ya sing bener. Lagi wayang ngaji lah, sumpene cek urip. Nek ora, aja sumpen, jangan ditunda-tunda. Ya, mumpung masih ada waktu. Nah, saudara sekalian, kasih sayang Allah itu dengan mengirimkan para utusan untuk memberi kabar gembira dan peringatan, maka siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, artinya melakukan seperti apa yang disampaikan para utusan tadi, tidak ada kecemasan, ya, tidak ada ketakutan, dan tidak berduka cita. Tapi bagi yang tidak mentaati berarti mendustakan ayat-ayat yang disampaikan oleh para utusan tadi, akan menyentuh mereka siksaan, dan mereka termasuk fasik. Sampai di sini, sebelum kami lanjutkan, ada pertanyaan? Ada? Ya. Ya. Enteng ya boleh, berarti digotong bareng. Terima kasih, izin. Olah rasa ngeningke cipta itu secara khusus pada surat dan ayat yang mana tuh guru? Atau memang terkorelasi itu? Makasih. Tadi kan, ini tadi yang pertama kan tak banyak bahas masalah kolbu itu olah rasa kan. Nah ini baru ini akan masuk ke menghilangkan cipta. Ya enggak ada satu ayat tuh terangnya olah rasa enggak ada. Kan banyak tadi artinya olah rasa. Rasa itu ada di sini. Coba kita lihat surat 57 ayat 16. Alam yakni lil ladina amanu antah sa'aqulubum li dzikrillah wa man nazala minal haqqi. Bukankah sekarang ini waktunya untuk orang-orang beriman itu agar kusuk, tenang hatinya, kolbunya, untuk zikir kepada Allah dan apa-apa yang Allah turunkan secara hak itu. Kan berarti supaya hatinya kusuk, tenang itu zikir kepada Allah. Kalau tidak tahu supaya bertanya kepada ahli zikir, surat 16 ayat 43, 21 ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, di sini kan bukankah sekarang ini waktunya untuk orang beriman itu agar kusuk, tenang kolbunya untuk zikir kepada Allah dengan apa-apa yang Allah turunkan secara hak itu. Zikir itu artinya mengingat, mengikirkan, menganalisa termasuk zikir.
Orang dikir cuma la ilaha illallah kalau geleng-geleng itu bukan begitu. Malah nggak tenang nanti. Ya. Terus dibandingkan, Allah membandingkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Nah, dan jangan seperti orang-orang yang diberi kitab zaman dahulu. Kira-kira kitab zaman dulu dengan sekarang sama nggak? Nah, ya masih sama toh. Fatola alaihimul amatu fakosat kulum, telah panjang atas mereka waktunya telah panjang. Fakosat kulum, kolbunya itu keras, hatinya keras. Ngeyel gitu loh. Malah nentang jaluk, coba datang ke siksaan sekarang gitu kan, berarti keras hatinya. Maka siru minum fasikun, dan kebanyakan dari mereka itu fasik. Dia tahu sebenarnya. Dia tahu. Tapi ya gitu, namanya keras hatinya. Berarti secara khusus tuh diolah tadi. Allah somat tadi ya. Nanti sebenarnya ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah mengkhususkan tadi. Tetapi mungkin orang Islam ala percaya. Yang mana meditasi Pak. Meditation itu. Profesor Rosat Khalifah itu mengatakan bahwa surat 1779 itu adalah judulnya meditation. 1779. Tahajud itu. Ya kan tahajud. Tapi Rosat Khalifah mengartikan itu meditation. Rosat Khalifah itu seorang profesor dari Mesir, tapi hidupnya di Amerika. Nah, ini Mas Bambang, jadi kalau secara khusus begini, nanti secara spesifik harus bertanya kepada ahli dzikir tadi. Coba 16 sama 3. Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim. Nah, dan tidaklah kami utus seorang sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Terus fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. 16:43 sama dengan 21 ayat 7. Redaksinya hampir sama. Itu ya Mas Bambang ya. Mas Bambang? Gitu ya? Atau mungkin masih ada? Ya? Ini mungkin agak menyimpang sedikit, tetapi dari ya termasuk mungkin habis olah rasa ini tadi. Saya itu sering sebetulnya dulu waktu itu rodok menentang pokoknya apa-apa nama, apa benda, apa wujud yang di permukaan bumi tidak boleh dikuturuskan, termasuk hari lahir dan sebagainya. Tapi saya mendapatkan 3 saran dari teman itu, nek hari Jumat ki yo aja berkegiatan. Lah saya setelah tak pikir-pikir benar-benar juga, setiap termasuk istri saya, pokoknya wae tak eling-eling anggar Jumat ki aja lunga ngoten. Lah itu sering di hari Jumat iki kok ndelalah rada ono aja itu. Itu Pak Guru. Makasih. Berarti hari Jumat enggak boleh pergi itu. Iya, jadi kayak keden gitu loh. Karena 3 itu tadi. Kita lihat surat 29. 629. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ketika kamu diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka usahakan untuk zikir kepada Allah. Dan wa dzarul bait, tinggalkan urusan jual beli, perniagaan. Kan berarti tinggalkan boleh pergi tapi yang masjid. Nah, iya no. Terus di sini dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Kan berarti banyak orang tidak tahu kan? Dzalikum khairul lakum, yang lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Kan berarti banyak yang tidak tahu. Nah, Jumat berkah malah dari mana itu? Kayak bungkusan nasi bungkusan. Karena ya nggak ada berkah itu kan milik Allah. Malah diputar-putar itu bikinan manusia, se-Indonesia melu kabeh. Tapi sekarang udah berkurang itu. Sekarang jenengan ngasih nasi sak bungkus kok nasi berkah itu berkah dari mana? Berkah kan tabarokal lati biadil mulku itu.
Tabarokatan milik Allah, masuk hari Jumat. Hari Jumat itu supaya kalau diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka usahakan untuk dzikir kepada Allah. Dan tinggalkan urusan jual beli. Nah, tapi kalau sudah selesai boleh kembali ke tempatnya, bukan nggak boleh pergi. Ayat berikutnya, naikkan. Nah. Fa'idha qudatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ketika sholat sudah terlaksana, sudah selesai Jumatan tadi, maka bertebaralah di muka bumi dan carilah dari karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Semoga kamu beruntung atau menang. Kalau sholatnya sudah selesai, kembali kepada pekerjaan masing-masing. Wa idza qudiyat sholatu fantasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi itu nanti pekerjaan masing-masing. Kan berarti boleh pergi toh. Itu ya? Iya. Nah. Mungkin yang lain ada? Ya, Mas Bagio. Belakang. Ini baru olah rasa ya. Terima kasih Pak Guru. Ingin bertanya hubungannya dengan siksaan dunia. Kalau di surat 6 ayat 47 tadi, yang dibinasakan itu tidak lain adalah orang yang zalim. Siksa dunia itu bisa dari atas, bisa dari bawah, dan bisa dari mana-mana. Namun secara ilmu pengetahuan Pak Guru, misalkan gunung berapi seperti Merapi, ketika terus setiap saat mengeluarkan lava dan suatu saat itu gasnya sangat besar sehingga kan meledak Pak Guru, dan sesuatu yang terjadi sudah pastinya juga akan mengenai di sekelilingnya. Atau misalkan ada, menurut ilmu pengetahuan itu ada lempengan-lempengan bumi yang setiap saat itu bergerak, dan ketika bergerak dan gerakannya itu besar menimbulkan tsunami. Itu secara alamiah hukum Tuhan kan seperti itu. Nah, untuk menghindari dalam hal ini saya tidak ingin jadi zalim, kan jawabannya pasti seperti itu Pak Guru. Ya. Tapi bagaimana untuk menghindari supaya tidak kena siksa, padahal secara hukum alam atau secara alamiah itu pasti terjadi. Begitu Pak Guru, terima kasih. Ya. Kita baca 46:1. Inna lalang suruh rusulana walatina amanu fil hayati dunya wa yauma yakumul ashad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang beriman dalam kehidupan di dunia ini dan nanti pada hari berdirinya kesaksian di kampung akhirat. Ditolong. Nah, kita lihat dulu. 682. Nah, tidak sampai ditolong masih ada ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak memakai keimanan mereka dengan kendoliman, itulah yang atas mereka keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Jadi jane imane sregep, salat apa semua poso Senin Kamis ya sregep, poso Rebu karo Jumat ya sregep. Tetapi yang kita ketambahan. Maksudnya sergap ibadah, tetapi imannya dipakai untuk berbuat dolim, itu nanti jelas tidak berlaku jaminan 4551 itu. Gitu deh. Kita harus betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada serikat baginya. Kebanyakan gitu. Ya. Jadi supaya kita punya keimanan jangan dipakai untuk berbuat dolim.
Dolim itu 2949. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa ma yaj'atu bi ayatina ilad dhalimin. Al-Quran itu adalah ayat yang menerangkan di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidaklah yang menyanggah, mengingkari, menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang dolim. Menentang satu ayat pun dolim. Satu ayat saja. Apalagi banyak ayat. Gitu ya. Mungkin yang lain? Saudara sekalian, sebenarnya kalau nanti dibahas masih panjang ya. Ini karena ternyata waktunya sudah siang. Maka untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenang cipto ya. Olah rasa mengenang cipto, menggali sangan itu panjang sekali ya. Nanti ada beberapa filosofi yang kami ungkapkan untuk kita pahami bersama-sama. Saudara sekalian, oleh karena kita dikejar oleh waktu, untuk pertemuan ini kami cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.